Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikah dan kurban adalah amalan yang sama-sama dilaksanakan dengan menyembelih hewan ternak. Banyak hadis sahih yang menganjurkan untuk melakukan akikah dan kurban. Imam Ibnu Qudamah menyampaikan dalam kitab Al-Mughni, "Wal udhiyatu afdalu minas sadaqati biqimatiha, wal aqiqatu afdalu minas sadaqati biqimatiha." Berkurban lebih utama daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengannya. Dan akikah lebih utama daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengannya. Hewan yang dipergunakan untuk berkurban dan akikah bisa berupa kambing, sapi, ataupun unta. Imam At-Tabrani dan Abu Shaykh meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu ghulamun falya'uqqa anhu minal ibli wal baqari wal ghanam." Barang siapa yang dilahirkan seorang putra untuknya, maka hendaklah ia berakikah untuk anaknya seekor unta, sapi, atau kambing. Ada beberapa perbedaan antara kurban dan akikah dari segi tujuan, waktu pelaksanaan, dan pembagiannya. Akikah adalah menyembelih hewan ternak tertentu atas nama anak yang baru lahir. Akikah dilaksanakan oleh orang tua untuk menyambut kelahiran anak sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua disunahkan untuk melaksanakan akikah untuk anaknya yang baru lahir. Waktu disunahkan untuk melaksanakan akikah bagi orang tua adalah mulai lahirnya sang anak sampai ia masuk waktu balik. Jika anak tersebut sudah balik, namun orang tuanya belum mengakikahi, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tua tersebut. Dan disunahkan bagi sang anak untuk mengakikahi dirinya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin, juz 2 halaman 336. Jika sang anak sudah memasuki usia balik, sedangkan walinya belum sempat untuk mengakikahi, maka sunnah bagi sang anak untuk mengakikahi dirinya sendiri, dan gugurlah kesunahan akikah dari si wali tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaksanakan akikah untuk dirinya sendiri setelah nubuwah, yakni setelah menjadi nabi. Waktu yang terbaik untuk melaksanakan akikah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama." Menurut mayoritas ulama, daging akikah lebih afdol jika diberikan dengan wujud masakan, karena maksud asal dari akikah adalah untuk hidangan. Namun jika dibagikan berupa daging mentah, itu juga diperbolehkan. Sedangkan kurban adalah hewan yang disembelih yang dilaksanakan setiap Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, serta memperingati pengorbanan Nabi Ismail oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum kurban di hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Kurban sangat dianjurkan bagi umat muslim agar melaksanakannya setiap tahun jika mampu. Namun jika tidak mampu, maka ia disunahkan minimal sekali dalam seumur hidup. Dalil untuk berkurban termaktub dalam surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud sholat dalam ayat ini adalah sholat Idul Adha, dan menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dan diperbolehkan bagi mudhahi
atau orang yang berkurban untuk memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinazarkan, maka harus disedekahkan semuanya. Dalam kitab Al-Bajuri juz 2 halaman 302 dijelaskan, disyaratkan untuk daging kurban dibagikan dengan mentah agar si penerima bebas mentasarrufkan dengan sekehendaknya, apakah itu dijual atau yang lain. Mudhahi atau orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Juga tidak diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai upah bagi tukang jagal, walaupun kurbannya adalah kurban sunnah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kurban dan akikoh keduanya adalah sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Namun manakah yang sebaiknya didahulukan, kurban dulu atau akikoh terlebih dahulu? Dan bolehkah seseorang melaksanakan kurban sedangkan dia belum akikoh? Dari uraian yang telah kami sampaikan sebelumnya, akikoh dan kurban adalah ibadah yang berbeda. Orang yang berkurban boleh dan sah kurbannya meskipun dirinya belum akikoh. Tidak ada syarat untuk orang yang berkurban itu harus akikoh terlebih dahulu. Karena objek dari perintah akikoh dan kurban itu berbeda. Kesunahan akikoh yang diperintahkan adalah orang tuanya, sedangkan kesunahan kurban yang diperintahkan adalah dirinya sendiri. Bahkan tidak boleh berkurban atas nama orang lain kecuali atas izinnya, dan tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kecuali ia telah berwasiat sebelumnya. Syekh Zakaria Al-Ansori mengatakan dalam kitabnya Asnal Matalib juz 1 halaman 538, seseorang tidak boleh berkurban untuk orang lain kecuali sudah diizinkan. Tidak diperbolehkan juga berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kecuali ia telah berwasiat sebelumnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena keduanya adalah sama-sama sunnah muakkadah, maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan keduanya. Namun jika anaknya lahir menjelang hari raya Idul Adha dan ia mampu melaksanakan salah satunya saja, maka yang didahulukan adalah kurban, karena ibadah kurban itu waktunya terbatas, sedangkan akikoh bisa dilakukan sepanjang tahun. Disebutkan dalam kitab Tausyikh karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibnu Hajar berkata, seandainya ada seseorang yang menginginkan dengan satu kambing untuk kurban dan akikoh, maka hal ini tidak cukup. Berbeda dengan pendapat Al-Allamah Ar-Romli yang mengatakan bahwa apabila seseorang berniat dengan satu kambing yang disembelih untuk kurban dan akikoh, maka kedua-duanya sah dan dapat terrealisasi. Jika ia melaksanakan kurban dan akikoh dengan hewan yang berbeda, itu lebih afdol. Namun, jika ia tidak mampu, maka ia bisa mengikuti pendapat Imam Ar-Romli yang memperbolehkan untuk menggabungkan hewan kurban dan akikoh. Wallahu a'lam bishawab.